Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yusi Hartuti, CGP Angkatan 6 Kota Blitar. Pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan aksi nyata saya pada modul 3.2 pengelolaan aset. Atau Koramil bisa membantu program-program kita seperti di kesemakaan dan sebagainya, juga menjaga kondisivitas di lingkungan sekolah. Kemudian warga sekitar di sini, makanya kita undang Bapak Ketua RT 15 lingkungan sini. Kemudian untuk aset manusia dan sosial itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Ibu semua. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya nanti, waktu saya kembalikan pada moderator. 7 aset yang ada di sekolah. Yang pertama dan kedua nanti saya sampaikan. Pertama adalah modal manusia. Jadi seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa biasanya kalau dulu melihat aset itu hanya dana, ini kekayaan fisik, tapi ini aset adalah sesuatu yang bisa kita jadikan kekuatan untuk peningkatan pembelajaran di sekolah. Yang pertama modal manusia. Di sini kami mengidentifikasi yang pertama adalah kepala sekolah itu sebagai aset utama. Kenapa? Karena kepala sekolah di sini adalah pemimpin pembelajaran yang utama. Jadi beliau nanti berperan untuk pengambilan keputusan, kemudian pengelolaan sumber daya dan pengelolaan program sekolah. Jadi segala program yang ada di sekolah semuanya diputuskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi kepala sekolah di sini memimpin warga sekolah untuk menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan visi dan misi sekolah. Kemudian aset yang kedua adalah guru, di mana guru ini sebagai eksekutornya. Jadi kalau Bapak Kepala Sekolah yang memutuskan, maka guru sebagai pelaksananya. Jadi memimpin pembelajaran di kelas. Kemudian staf tata usaha menunjang operasional dan administrasi di sekolah. Kemudian siswa, seperti kita ketahui SMK 1 mempunyai siswa yang lumayan banyak, bahkan sangat banyak, yaitu sekitar 2.500. Ini bisa kita jadikan sebagai aset yang menjadi kekuatan besar untuk meningkatkan pembelajaran sekolah kita. Kemudian orang tua siswa di sini memberikan dukungan kepada keberhasilan pembelajaran putra-putrinya. Dukungan di sini bisa berupa apapun, bisa berupa fisik maupun doa ataupun semangat. Kemudian ada aset alumni yang memberikan motivasi dan berbagi pengalaman kepada siswa, membantu dan berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pembelajaran di alma mater.
Center SMK 1 kita. Kemudian aset yang kedua adalah berupa modal sosial. Di sini disebutkan ada di mana sebagai sekolah menengah kejuruan satu kita ini banyak kita bekerja sama dengan pihak luar. Apabila kita buktikan bahwa potensi-potensi nanti bisa kita petakan mulai dari kerjasama di UDI, di mana di UDI memberikan kontribusi yang luar biasa kepada kita, memberikan masukan tentang bagaimana pola kegiatan yang ada di pembelajaran sekolah, misalnya memberikan standarisasi kepada siswa bahwa harus sama kekuatannya dengan industri. Nah, ini nanti akan juga kita akan petakan. Yang kedua tentang bagaimana kita kerjasama dengan jajaran di samping, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan BNN dan sebagainya. Ini adalah juga udah mulai juga memberikan pengaruh positif kepada kita. Ini adalah potensi yang memang luar biasa yang bisa memberikan manfaat kepada siswa. Kemudian kegiatan-kegiatan lain termasuk masukan, kemudian ide dan gagasan dari Bapak Ibu wali murid yang dikoordinasi oleh organisasi komite, ini juga luar biasa. Yang juga mendukung potensi yang ada di kita yang bisa kita kembangkan. Nantinya juga akan berdampak signifikan terhadap SMK kita. Kemudian ada satu hal lagi bahwa dampak dari kegiatan kita mengembangkan aset yang ada, yaitu modal politik adalah adanya kemarin peristiwa pandemi COVID-19. Ini juga kita bisa memanfaatkan aset modal politik, di mana tim kesehatan masuk di SMK 1 kita memberikan
bimbingan informasi, kemudian vaksin dan sebagainya. Nah, ini adalah modal politik yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi pariwisata kita. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami aturkan kepada Ibu Ernest sebagai pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adib untuk modal politiknya luar biasa. Pak Adib ini selalu hobi ya, terjun di dunia politik dan istimewa hasil. Selanjutnya untuk yang sudah asli dengan atributnya sudah memakai kopiah, jadi kita ke modal agama dan budaya serta modal fisik yang akan disampaikan oleh Bapak Haris Afila. Monggo Pak Haris, silakan. Terima kasih, Bu Ernest. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang modal agama atau budaya yang kita miliki. Bagaimana kita ketahui di sekolah kita, di SMK, di satu kita ini semua agama ada dan semua agama dilayani dengan baik. Jadi setiap siswa berhak melaksanakan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, tentunya ini sebuah modalitas yang luar biasa karena siswa mendapatkan pelayanan yang luar biasa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sedangkan termasuk bagian dari agama di sini adalah modal budaya. Nah, di sini kita ketahui bersama bahwasanya budaya disiplin di SMK Negeri 1 Ternate sangat luar biasa. Sebagaimana pengalaman tadi pagi yang saya lihat, walaupun hari ini adalah bulan suci Ramadan, tetapi kedisiplinan untuk tutup pintu gerbang sesuai dengan jam masuk tetap dijalankan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa karena kedisiplinan menjadi modal suatu kesuksesan. Anak-anak di sini dididik bagaimana dia bisa disiplin, baik disiplin terhadap dirinya sendiri maupun disiplin terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab dengan lingkungan sekitar. Di sini adalah SMK. Di sini lingkungannya bukan hanya lingkungan biotik dan abiotik, tetapi juga ada mesin-mesin dan juga peralatan yang harus dirawat dengan baik. Ketika standar kedisiplinan tidak digunakan atau bahasanya kita orang adalah prosedur operasi standar tidak diterapkan, maka anak-anak bisa membahayakan dirinya sendiri dan juga bisa membahayakan orang lain. Nah, tentunya ini menjadi modal yang luar biasa budaya disiplin. Selanjutnya modal fisik. Sekolah kita adalah sekolah besar, di mana di sini ada kurang lebih sekitar 2.500 siswa yang belajar. Dan jumlah guru hampir 180-an orang. Nah, ini ada bangunan yang beraneka ragam. Ada bangunan kantor, ada bangunan kelas, ada bengkel praktek. Di setiap jurusan memiliki bengkelnya masing-masing. Saya contohkan di jurusan mesin itu ada 7 bengkel. Nah, ini masing-masing bengkel punya fasilitas yang insya Allah lengkap dan bisa digunakan belajar oleh anak-anak dengan baik. Nah, di sini ada laboratorium bahasa, ada laboratorium IPA, ada ruang ekstrakurikuler, ada aula, ada lapangan sepak bola yang sudah standar, ada perpustakaan, dan juga ada tempat ibadah. Nah, itu tadi modal terus berprestasi, terus maju dan semakin jaya. Kira itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah 5 modal disebutkan. Terima kasih untuk Pak Haris. Untuk selanjutnya yang modal ke-6 dan ke-7, Pak Dedi monggo disampaikan tentang modal. Alam sekolah kita dan juga modal pengajian. Jadi
Jadi namun dalam kita mempunyai modal yang sangat besar sekali. Yang pertama adalah halaman atau luas sekolah kita yang sangat besar di kota Blitar. Sekolah yang paling besar dengan sekolah kita luasnya 5 hektar. Menjadi modal yang sangat luas sekali untuk melayani sistem pendidikan, melayani siswa sebanyak 2.500-an, sehingga dengan luas segitu suasana pembelajaran jadi nyaman dan baik. Modal yang luar biasa. Juga kemudian ada lapangan sekolah. Di dalam lapangan sekolah ada lapangan sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan outdoor seperti bakaran, pramuka, olahraga, sepak bola dan sebagainya. Juga di sini ada tempat pengolahan sampah. Sampah merupakan sisa aktivitas sehari-hari dari kita yang bisa digali. Dengan adanya tempat pengolahan sampah, maka sampah bisa diolah dengan baik sehingga kebersihan akan terjaga, sehingga tujuannya pembelajaran yang terjadi sehari jadi kemudian lingkungan sekitar sekolah kita dibeli oleh sawah-sawah dan ruang kosong yang sangat luas. Jadi suplai udara segar dari sini sepertinya masih baik atau dengan polusi sehingga pembelajaran juga terasa nyaman, tidak terganggu oleh banyak hal fisik dan polusi udara. Kemudian untuk modal selanjutnya finansial, kita mempunyai beberapa sumber modal finansial. Pertama adalah dana BOS, itu dana bantuan operasional siswa dari pusat, pemerintah pusat, juga ada dana BPPT dari pemerintah provinsi, dan yang ketiga ada sumbangan karyawan dan wakil. Semuanya intinya digunakan untuk pembiayaan proses pembelajaran dan pelaksanaan sekolah yang lain. Intinya itu. Jadi yang bisa saya sampaikan tentang modal-modal yang dari sekolah ini. Terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu dan adik-adik kaitannya dengan modal yang kita miliki di SMPN 1 Blitar. Dari hasil yang sudah dipaparkan oleh teman-teman CGP, apakah ada yang memberikan masukan? Jadi itu akses yang sudah kita datakan berdasarkan modal. Ada yang mau memberi masukan? Kami persilakan. Atau mau ada bertanya? Monggo Pak RT. Siswa, monggo Ibu. Monggo Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya selaku ketua di sini sangat mendukung dengan program ini, terutama di sekolah untuk calon guru bangsa. Jadi saya sudah lama berkecimpung di luar negeri, sudah 22 tahun. Ini baru saya dengan ada aturan PNS dan W. Kalau tidak itu, insya Allah saya juga punya jabatan SH, Ketua RT Sumber Hidup. Ya, kalau apa-apa, biar nanti yang lebih biar menggantikan atau meneruskan di kepengurusan RT. Jadi biarpun saya tidak berkecimpung di sekolah, tapi saya selalu mendukung penuh dengan program ini, yaitu calon guru penggerak yang mudah-mudahan nanti semua bisa menggantikan yang selalu jaya terus. Jadi dengan yang luas dan prestasi ini yang sangat mendukung selalu dan selalu dia selalu berprestasi. Jadi saya selaku ketua RW yang jelas sangat mendukung dengan program ada di sekolah ini. Mungkin ini yang saya sampaikan, dan kurang lebihnya minta maaf dan juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, cukup lama ya menjadi ketua RW. Jadi sudah tidak jauh dari sini, Sarbetan itu masih kecamatannya SMK kita, pelosok.
Jadi itu Pak Edi. Terus ada lagi mungkin dari siswa, guru, wali murid, monggo Bapak wali murid, Bapak Argo Nugroho, bagaimana setelah menitipkan putranya sekolah di sini, ada pesan-pesan atau yang mau disampaikan kepada Pak Argo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Satu di sini kayaknya mungkin ada lain. Memang tujuan dari awal kami menolongkan anak-anak kami karena di sini fasilitasnya cukup memadai sehingga sangat mendukung bagi kegiatan pembelajaran dan peningkatan mutu dari anak-anak kami. Tapi yang mungkin yang perlu kami sampaikan bahwa selama hampir 3 tahun saya jadi wali murid, mungkin kurangnya komunikasi dari pihak sekolah dengan kami, bahwa kami sudah terwakili lah dengan komite, tapi seharusnya mungkin ada pemerintahan atau selalu terlambat dari tidak terima. Jadi komunikasinya perlu kita tingkatkan. Kalau masalah yang lain, pastinya kami dari murid sangat mendukung sekali dan sangat antusias sekali untuk selalu mendukung bacaan sadar yang terbaik. Jadi yang perlu saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali usulan dari Pak Argo, nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Di pos 1 itu dikasih kotak saran khusus untuk sekolah. Nanti biar ada nanti balik-balik, entah itu berupa apa. Nah biasanya kalau dikasih kotak saran itu ada kotaknya tapi sarannya enggak ada. Seperti itu. Jadi kita dari pihak sekolah itu selalu menjembatani apa sebenarnya keinginan dari wali murid lewat komite. Tetapi memang tidak semua unsur terlibat di dalam komite. Jadi hal itu kemungkinan nanti disudah. Jadi nanti sekali-kali nanti kita ada Google Meet Pak, ada parenting gitu Pak. Di situ biar nanti ada parenting dari SMK 1 tentang apa, dari situ dari apa, nanti ketua komite itu saya bisa mengatasi dengan keahlian dari Pak Budi Mahendra dalam komunikasi itu seperti tadi. Ini sekedar jawaban, jadi ada kursi saya sendiri karena memang hal itu bukan hanya di SMK 1, tapi dirasakan di sekolah-sekolah yang lain. Nah itu tadi beberapa komentar Maset dan masukan dari wali murid, kemudian dari tokoh masyarakat. Memang di SMK 1 memiliki banyak kekurangan dan juga kelebihan, tetapi kita nilai dari sisi kelebihannya, kekurangannya kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Aset-aset yang kita miliki jadikan kita menjadi lebih baik dan menjadikan SMK semakin besar dan jaya. Ada lagi yang mau disampaikan? Dari BNP, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu-Guru TPP, kemudian juga ada Bapak RT, Bapak Wali, serta di sini. Sebenarnya tadi sudah dipaparkan banyak sekali modal yang dimiliki dari satu bidang ataupun aset yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan tadi. Sebenarnya saya cuma mau menambahkan karena kebetulan di broadcasting, jadi kami di broadcasting itu sebenarnya sudah memiliki aset tambahan, nanti juga ini sudah dimanfaatkan oleh yaitu asetnya modalnya adalah non fisik malahan. Karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang semuanya digitalisasi. Asetnya salah satunya misalkan adalah website, kemudian sosial media. Tidak berbentuk fisik, tidak ada fisiknya. Dan ketika itu menjadi bentuk aset non fisik, tetapi impactnya adalah besar menurut saya. Misalkan sekarang sudah ada Humas yang di SMK Negeri 1 memiliki akun-akun sosial media serta website untuk informasi baik itu intern maupun ekstern keluar. Siapapun bisa mengakses itu, bisa SMK Negeri 1 Blitar itu seperti apa dan kegiatannya apa saja, berapa jumlah muridnya, tanpa harus bertemu sudah bisa mengakses itu. Nah, kalau seandainya SMK Negeri 1 itu Humas sudah menjalankan dan memiliki akses yang sama, karena mungkin tidak semua tercover dari tingkat sekolah.
Tapi departemen lebih tahu punya kegiatan apa, memiliki potensi apa yang bisa dipublikasikan sebagai sarana pembangun citra. Untuk apa? Ini aset lagi ke SDM. Ketika orang tua murid merasa puas, kemudian bisa terfasilitasi tadi, salah satunya keluhan dari Pak Argo, komunikasinya ketika orang tua mau ke sekolah sulit bisa. Nah, ada kontak person di sana, misalkan melalui pemanfaatan media digital itu atau berbasis internet. Jadi ada saran bisa masuk di sana, mungkin ibu semuanya sekarang sudah pegang gadget, pegang handphone, akses dimanapun kapanpun sudah menutup keterbatasan ruang dan waktu itu. Semua orang bisa mengakses itu kapanpun dimanapun. Nah, misalnya juga kenapa sih misalkan harus punya website atau media sosial? Misalnya yang ada di otomotif atau di listrik, mereka mungkin tidak harus bekerja di perusahaan PLN, tetapi dengan mereka menguasai bagaimana merakit, membuat hal-hal yang sepele, kemudian menjadi inspirasi. Mereka punya akun YouTube, misal followersnya banyak, bisa jadi content creator, memanfaatkan yang ada di dirinya, dipublikasikan itu secara murah tanpa harus banyak dan sebagainya, tidak harus bekerja keluar mungkin. Jadi punya kompetensi kelistrikan, tapi dia bisa membuat konten yang akhirnya memiliki banyak followers, iklan masuk dan sebagainya. Itu sudah banyak sekali income-nya daripada yang mungkin kerja konvensional harus berangkat ke kantor dan lain sebagainya. Itu saja sih mungkin masukan dari kami. Di broadcast juga sudah memiliki akun media sosial, sudah punya Instagram, dan salah satunya Bu Ernis juga sudah menggunakan itu untuk beberapa tugas, misalkan untuk live report itu juga menggunakan akun Instagram. Jadi di radio pun yang dulunya tidak harus tampil secara visual, ini juga harus memiliki bakat visual juga, karena anak-anak dengan adanya sosial media tidak hanya ada satu aplikasi, bahkan di handphonenya siswa ini banyak sekali sosial media. Nah, ini kita sudah tidak perlu modal, mereka sudah bisa memasarkan dirinya masing-masing. Tinggal nanti kalau memang yang dikelola oleh departemen ada filternya, ada gatekeepernya, seperti itu. Ini tanpa modal yang besar, semua sudah layanan internet di SMK 1 juga sudah free wifi. Anak-anak tidak harus punya paket data masing-masing, tapi sudah bisa connect wifi sekolah. Itu juga sudah aset juga yang bisa dimanfaatkan. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan, karena mungkin kami di broadcast, di penyiaran, kemudian juga di komunikasi, sebelum mungkin menggunakan konten, menggunakan aplikasi, menggunakan website ataupun sosial media, mungkin perlu adanya sosialisasi tentang literasi media. Itu juga penting. Jadi bermedia tetap yang bijak dan tidak melanggar aturan, seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi ya dari siswa, kami ingin mendengarkan suara satu aja. Mari kita ya. Dua juga nggak apa-apa. Ya, suara siswa sangat kami dengarkan karena kalian adalah aset berharga bagi kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak RW, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Di sini saya sebagai siswa akan memberikan perasaan menjadi siswa di sini. Dari banyaknya siswa sebanyak 2.500, saya bangga menjadi salah satu siswa SMK 1 Blitar. Di sini sekolahnya sangat luas, yang seperti yang dibicarakan tadi, dengan lingkungan yang asri dan fasilitas yang sangat memadai, jadi pembelajaran bisa berlangsung dengan nyaman. Dengan adanya WiFi atau internet, siswa juga bisa mengakses website-website atau aplikasi untuk menunjang pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari suara yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sebagai siswa memiliki aset yaitu aktif dan kreatif dalam belajar di sekolah. Kita di sekolah juga kita sebagai siswa harus memberi kontribusi kepada sekolah yaitu lebih disiplin dan tertib pada pelajaran sekolah dan program-program yang diberikan pada OSIS. Kita sebagai siswa sangat bangga sekolah di sini karena gurunya mengajar itu mudah dipahami dan berbagai metode pembelajaran ya seperti bacaan, bengkel atau guru praktek atau guru normal. Ya sekian dari saya. Bila dasarnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Farid dan Fitria selaku perwakilan siswa yang akan menyampaikan tentang aset-aset yang disediakan dan dimiliki sekolah dan dimaksimalkan untuk kegiatan pembelajaran berdasarkan pusat kita untuk pembelajaran berpihak pada murid. Sebelumnya ini tadi semuanya sudah terangkum di sini. Sekarang saya ambil kesimpulan. Sebelum saya menyimpulkan, saya ingin mendengar satu penuturan dari Pak Biadi dari hasil diskusi kita, dari hasil semuanya. Adakah 1-2 patah kata yang ingin disampaikan sebelum saya mengambil kesimpulan dalam diskusi? Kepada Pak Biadi kalau bersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih merasa bangga seperti ini dari banyak istri, kemudian sama di era yang sekarang ini ya kita mungkin kita akan kembali pada zaman dahulu yang pokok serta kirim surat pakai udara. Walaupun kita harus sadari juga bahwa di sini juga banyak guru kita yang kategori sama ketika bawa yang ada tulisan dikirimnya juga akan pada puas. Jadi kan kita yang harus berada di area-area ini yang harus siap sekali. Di depannya yang asli dari kita sampaikan memang tadi kan saya ketika tahun-tahun 80-an itu tahun 2009 yang sampai akhir itu dengan memiliki sekolah seperti ini ya hijau asri pas kemudian dengan segala fasilitas itu ya saya juga sangat karena saya dulu ya kalau sekolah dan kuliah pun peralatan juga tidak sehebat di sini. Misalnya saja saya yang belajar oscilloscope itu di SLTA itu ternyata satu sekolah oscilloscope-nya ada 3 dan siswanya 30 kalau 48 adalah dulu dan 56. Kalau kuliah malah lagi oscilloscope 1 dikerubut 14 dan kalau di SLTA misalnya di CRP-nya di SLTA itu anak 36 CRP-nya ada 15. Ini sangat kelasnya ya yang dikatakan oleh Farid tadi kondisi kedisiplinan yang memang kedisiplinan ini memang tidak ada yang tersiksa karena apa surveinya di IEC itu mengatakan bahwa apakah saudara ini bangga kalau sekolahnya bersih, ya bangga, tapi apakah Anda suka? Ya. Karena apa? Saya belajar mungkin tidak perlu dengan lingkungan yang bersih karena ada yang berpendapat seperti itu. Maka kadang-kadang kita juga berdiri di area-area yang harus mengambil persepsi masyarakat seperti apa yang dalam penting sekali. Terima kasih pada Fitria dan Farid tadi yang telah menyampaikan. Saya ingin aja yang mungkin yang dari Ibu ini ada
kan juga kalau sudah mulai jam 4 sore pulang misalnya kan juga sambil raya-raya gitu kan lihat ya konten-konten YouTube. Jadi konten-konten itu juga sebuah pesan yang kadang-kadang bisa dipakai juga untuk cari uang bagi komunitas atau secara personal. Contoh di rumah ini ya nggak banyak nyaman. Misalnya kalau bapak-bapak ada yang suka lihat di Poco Channel, untuk bahasa ini untuk kurang ajar kan. Tapi kalau bahasa masyarakat yang diambil secara natural, ya kan, ya yang miso ya barang gitu. Memang kita tinggal dari sisi mana mengambilnya. Tapi ini kan juga kalau dikaitkan saya ambil yang umum aja. Ya kali Pak Haris dari sisi budaya. Nah memang kalau budaya kita seperti itu, ya di sana tuh mau mengatakan ngomong sekasar itu ya memang budaya bangsa kita ya juga ada seperti itu. Dan itu kemasan itu ternyata juga akan menghasilkan uang. Banyak biornya 2 juta dan bisa menghidupi orang banyak itu. Nah, harapan saya memang juga dari sisi pemerintah sendiri, terus dari memang follow-up dari sekolah. Kalau mungkin juga gimana pun juga sekolah biasa makanya kan nanti kan itu harus bekerja. Jadi bekerja itu adalah sebuah kebutuhan yang harus tidak mungkin orang tidak bekerja, harus bekerja apapun yang dikerjakan. Dan ketika harus bekerja, ya mestinya juga pemerintah pun juga harus memperbarui ide kreatifnya, tentang survei misalnya. BPS itu ya jangan lagi mengatakan bahwa orang bekerja harus punya kantor, punya jam sekian dan jam sekian, pakatnya jelas. Ya kalau anak-anak yang bekerja di konten-konten itu kan nggak bisa mereka. Saya ngerangkum saja ya, kan sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan harapan kami nanti memang dengan fasilitas yang ada di SMK itu sudah bisa mencakup data yang seperti ini. Kan dari teman-teman saya mendengarkan saja mungkin yang sudah mulai dan paten nyambung sebenarnya kan inti di pembelajarannya sekarang itu kan kita harus mengikuti dengan pola-pola diferensiasi ya. Jadi keunikan siswa dalam belajar kemudian menghargai perbedaan ketika siswa harus belajar dengan cara apa. Walaupun nanti guru tetap punya kewenangan misalnya kan bisa juga. Kalau 36 siswa dalam kelas sudah punya 36 wadah itu juga merepotkan. Tapi bisa juga dikelompokkan karena yang kalau belajar dengan pakai ini ada yang juga apa yang kalau belajar praktek itu juga dengan kadang-kadang sikap yang tidak bagus. Dan konsep awalnya kalau saya dengarkan dari teman-teman di CGP itu kan konsep yang dipakai, yang diusung. Sebenarnya kan konsep konstruktivisme ya yang pokok ya BUC ya. Jadi tetapi yang tepat di SMK ini adalah sekolah kejuruan edukasi yang tetap di perguruan tinggi kan ada tokoh di UM itu ada Profesor Teguh. Kalau di Indonesia ada Profesor Iskandar yang lalu itu adalah tokohnya konstruktivisme, yang satu tokohnya behavior. Nah, kalau saya itu memang ya untuk yang merangkum dari misalnya Pak Abid, dari Bu Yevi, dari Pak Minister, dari Haris, Yusi tentang modal-modal apa yang di politik atau apa. Bapak jangan kira misalnya BPUPP itu kan keputusan politik, Bosit kan juga keputusan politik, ya kan. Jadi kan Bu Pembipah rakamnya, ya kan. Tidak wes aku jadi ya ini kan keputusan politik yang mengikat kan. Dan nanti pergantian itu juga mungkin akan berbeda. Dan ini adalah yang merupakan modal di samping yang kemudian bisa digali oleh sekolah itu sendiri melalui sumbangan dari sekolah. Jadi modal-modal seperti itu. Dan juga modal-modal dari luar secara politik. Kalau dulu misalnya dari Dispora, anak-anak dilatih di Paskibra, itu juga jangan dikira bukan sebuah aset yang tidak ada kaitannya dengan waktu sekolah besar sekali. Karena anak-anak yang diterima di
industri besar itu ternyata basicnya tengok saja pramukaan, kemudian paski, anak-anak takmir, ini yang ada di Bintang. Dirunut lagi misalnya, juga tidak mungkin pas Ibran nanti akan berdiri sedikit, ya. Pasti ada kebijakan politik dari Bangkok, dari diaspora. Dari sekarang mungkin di Pakistan, dan di diaspora. Dan itu keputusan itu tidak mungkin akan berdiri sendiri, pasti akan menggait polisi atau organisasi, menggait Koramil, menggait Kodim. Dan ini adalah yang modal-modal dasar kita. Jadi kan modelnya kan terus diperhatikan paling kekuatan kita yang minim kayak itu. Tapi kalau modal itu sebagai kekuatan, tapi kita kan juga punya kelemahan. Tapi punya juga ancaman. Tapi kadang-kadang kita juga tidak bisa memanfaatkan peluangnya kan di bagi kita. Ini adalah yang perlu kita kemudian yang dari paling murid ini juga tidak kalah pentingnya juga kasih fasilitas, kemudian mendukung menjadi yang terbaik. Kita jangan lupa komunikasi yang betul. Ini kan Bu Edis kan saya pernah menulis buku tentang komunikasi itu yang masa. Dan basic daripada komunikasi itu kan ada dua, namanya ada yang ngurungokne, ada yang menyampaikan pesan. Ya. Jadi kalau pesan saja kita ada yang rumahnya juga akan ada arti ya pesan. Tapi ada yang rumahnya dan pesan tidak pernah tersampai juga. Jadi rumahnya jangan-jangan ini Pak Argo di wali murid itu wali muridnya sebagai pesan ada, pesannya yang belum ada. Ada kadang-kadang datangnya terlambat. Tapi kalau terlambat itu kan masalah kecepatan, Pak. Maka itu kan isinya itu hanya jaga dan waktu ya. Jadi waktunya saja. Kepada ibu dan anak-anak semua, Pak RT di sini yang menyampaikan jelas. Pak RT ini kan juga Pak RT di lingkungan kita yang utamanya juga sangat peduli, utamanya ketika ini juga dampak politik juga, Kecamatan Wetan memberikan akses kepada yang seluas-luasnya pada SMK. Bahwa di SMK 1 ada ekstrakurikuler PSHT. Dan untuk mendukung pola kepariwisataan di Kota Blitar, kali di Mojokerto diskusi. Ini kalau tidak ada keputusan politik daripada Pak Wali Kota, itu ya jangan kita terjadi kekuatan SMK 1 tidak mungkin akan dijangkau itu. Ini Pak Wali gandeng Pak Camat Kalimantan, gandeng apa itu ketua ranting PSHT, sing memerintahkan anak PSHT konversi kali itu mendekari itulah. Jadi ini kolaborasi semua sebenarnya. Jadi saya baru tadi kan dengan Pak Denny menyampaikan modal-modal rumah Pak. Jadi yang disampaikan oleh Pak Haris misalnya dari agama budaya. Iya Mas sekalian, kita tidak ada yang tidak terlayani dari agama, itu pun juga misalnya yang Muslim. Juga kita harus bisa melayani yang variannya juga sangat banyak. Yang nggak bisa di sini kan anak-anak juga dari kaum Nabiyin, juga dari Muhammadiyah. Tapi di sini tidak pernah mempertentangkan dari khilafiyah itu. Kemudian dari yang non Muslim. Yang non-muslimnya Bu Sonta dengan non-muslimnya Pak Jawa itu beda. Tapi kan juga nyaman-nyaman saja juga di sini. Ini yang harus kita jaga. Jadi tidak ada artinya Bapak Ibu, anak-anak semua aset sak menem bane, aset 5 hektar tadi itu tempat fisik tidak bisa kita menggunakan. Jadi maksimal itu ya pasti nanti tolong konten-konten nanti itu yang dipakai. Kalau sekarang sebenarnya di Humas itu kan juga atas usaha dari teman-teman juga, kemudian ada medsosnya itu. Kemudian gimana kalau sekarang misalnya di masing-masing jurusan adalah, cuman kalau di masing-masing jurusan Pak Andres misalnya di mesin itu sih bagian apa? Gatekeeper-nya atau yang apa? Yang penjaga
Nah, gawangi supaya gawangi tidak global itu kan informasi yang kurang bagus. Contoh kan banyak juga ketika informasi itu harus misalnya tersampaikan, tetapi konten kadang-kadang kita tidak melihat. Begitu sudah terlempar di pasar, kok gini? Mau kita tarik, ini sudah viral. Inilah yang dari sisi kelebihan dan kekurangannya dari sosmed. Ini yang sangat pokok. Bapak Ibu, saya terima kasih sekali pada kondisi yang ini. Artinya mestinya kalau kondisi ini kalau jangan-jangan tidak akan kuliah 4 tahun. Kalau ini cukup 6 bulan. Dan saya juga terima kasih bisa menikmati masih ikut mendengarkan pola-pola seperti ini. Saya ingin kembali lagi pada saya ingin kembali ke ini aja, dari pola yang dianut di SMK 1 terus tentang link and match di kebijakan yang di tahun 2025 itu dari Pak Bukan memang akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Yang perlu disadari bahwa SMK ini tidak sama dengan SMK yang harus disadari dari awal. Tadi sebutkan dengan guru karyawan yang akan mencapai sekitar 200-an, siswanya ada 2.500, dan kemasan di otak kita itu kan beda-beda. Dan inilah mungkin nanti para teman-teman di dalam kita yang paling pokok justru di sini yang utama. Kenapa? Dengan punya kesempatan melihat situasi di SMK 1 ini, mungkin justru di sini Bapak dan Ibu akan merubah diri. Mungkin kadang-kadang watak dasar kita itu justru tidak kita tampakkan ketika harus berhadapan dengan pola-pola yang ada di SMK. Mungkin misalnya watak dasar saya seperti ini kemudian mengelola orang di atas 150. Kemudian saya akan mengedepankan pola-pola watak dasar saya. Tidak mungkin. Pasti saya akan menawarkan pola-pola kolaboratif. Karena apa? Di sini ada secara modal, ada modal manusia. Yang antara karpe wong Kaliboro dengan karpe wong Kosongker pasti beda. Wataknya yang kota pun antara yang model Kauman para santri dengan yang area pasar lagi beda. Jadi yang penting lah, dan ini makanya kompetensi daripada Bapak Ibu nanti kita akan memberikan apa yang penting. Cuma ya itu tadi akan belahannya ada begini. Mungkin kalau Bapak Ibu membelah itu ada 4. Jadi kalau belahan itu orang yang mampu, kompeten, kemudian mau, dan yang kompeten tapi tidak mau, ada tidak mau tapi yang kompeten, ada satu lagi kesempatan itu yang belas, yang nggak mau, yang nggak kompeten. Ini dua kali. Ini di biasa kan ada yang 4 padahal kan juga di tempat itu. Nah, lengkap Pak. Jadi ada yang ya, ada semua lah di padahal. Termasuk di siswa juga demikian. Siswa itu juga ada petanya itu kan ketika datang ke guru ke malam usia melek dan guru tidur. Ya kan ya. Nah, oleh sebab itu ada ya. Jadi konsepnya kalau saya mungkin akan saya belah jadi 2 aja. Jadi kalau di belah di 2 itu ini sekalian antara apa? Aja. Jadi Bapak ini belajar ilmu pembelajaran, belajar sebagai pemimpin pembelajaran, ilmunya banyak. Tapi kan juga ada artinya kalau tidak punya nyali, ya kan? Jadi nyalinya kan juga penting buat sekalian. Kenapa? Kita kan juga sudah banyak bukti, misalnya Bangnya dipandang semuanya tidak. Dan di satu majelis ditunjuk menjadi ketua operasi atau apa, mundur. Padahal ketika ditunjuk sebagai ketua itu kan dianggap oleh orang lain dia punya kompetensi. Jadi kalau dia punya kompetensi berarti dia kompeten di bidangnya.
tapi tidak mau ya. Tidak mau mungkin alasannya juga macam-macam kita jaga itu. Tetapi kalau alasannya itu tidak mau itu karena tidak punya nyali, nah ini harus klop ini Bapak sekalian. Jadi uang dia kompeten, ini kudu dihukum dengan nyali. Sama juga yang paling parah kan ya ketika punya nyali tidak punya di sini yang parah itu parah ya. Kita tahu lah ya, kita berada di kota ini kan menurut saya sangat luar biasa bagaimana belajar situasi. Coba lah belajarlah mulai tahun 2000 zaman kota, zaman saya tahun 2011 lah saya sampai sekarang. Kita kan menengok juga ada yang orang punya kompeten juga punya ahli, ada juga yang punya kompeten punya ahli, ada juga yang ini punya nyali itu ada punya kompetensi duduk padahal levelnya bukan ketua sekarang, levelnya kepala. Memang ketua kepala itu ya jadi mirip-mirip saja, cuman ketua itu kan tidak pakai enak prerogatif. Terus gitu kalau kepala harus perkara di dalam mau memutuskan sesuatu saya harus pakai pertimbangan dari etnis, masyarakat, tapi kan ketika keluar ini levelnya kepala yang memutuskan, tanggung jawabnya ada di kepala. Tidak boleh kemudian saya ini keputusannya Pak Edi yang dulu itu tanya ke sana tidak bisa, harus kepala yang harus bertanggung jawab. Dan ini harus punya nyali yang seperti harus ada betul. Tahu dari bertujuan nanti jadi kepala kelas 1 kan juga mungkin harus memperbaiki pola-pola yang ada kekurangan yang di para pendahulu. Itu penting sekali. Ada juga ya itu tadi level kepala kemudian tidak punya nyali toh. Ya, itu pamannya kayak neng gini, saya kan suka wayang loh. Ketika Petri gue percaya ngulen bertanya kira dia kayak kali game untuk uang apa game untuk paku ini kan ini sama juga bisa pakai pakai itu tetap dinyulek orang pacul itu juga sama pakai untuk orang atau pakai untuk Bapak bisa belajar dari kota tapi jangan sampai kemudian Bapak dan Ibu nanti melevelkan diri pada pola-pola di ketua. Saya ketua dari kepala itu dari sisi angganya saja memutuskan sesuatu masih pakai pertimbangan, ngumpul di uang pakai, keputusan harus diambil secara cepat. Sehingga di TGP itu kan ada pengambilan keputusan, ini penting sekali. Gimana juga keputusan harus diambil dan tidak boleh ragu orang misalnya keputusannya salah atau benar, putuskan aja dulu. Kalau salah ya dan kenapa salah kan gitu ya, jadi ada di jenis itu kan apa ya dan keputusan sesuatu kemudian kalau salah ya dan kalau yang diserahkan Pak Ustadz kita kan tidak boleh ambil yang daerah-daerah sepakat itu kan kayak bagara Pak nggak salah ya nggak benar tapi maka tidak ngambil. Nah Bapak ini saya ada kesempatan untuk tetap wajah ini dengan Bapak ya terima kasih yang tadi ya disampaikan oleh Pak. Jadi kemarin Rumah Tengah membantu. Terakhir dengan linknya Bapak sekalian mungkin sering saya ulangi lagi kita setelah lokasi setelah liburan jangan sampai kita ini link dengan kepolisian, dengan industri, dengan stakeholder yang ada di kita, tapi enggak match. Ya, jadi kita sambung, gandeng, tapi enggak pernah masak bersama loh. Ceritanya Pak Bika gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya kalau saya mengistilahkan ya gerbong satu kereta api Gajayana dari Malang ke Jakarta berangkat kita yang sambung, tapi saya mau ke restorasi tidak bisa karena pintunya tutup. Maka ini ya gerbong ini link saja ini enggak match. Jadi
Jadi para penumpang tidak tahu karepe sing kono arep masak mau dimasaknya siapa itu tidak tahu. Sehingga bisa saja memang kita ya untung ke sana kemari tapi tidak pernah kerja sama. Jadi harapan kita di SMK nanti dengan program pengembangan CGP bisa semua, kemudian dari peran dari lingkungan sekitar, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, nanti akan selain kita sama-sama bekerja, kita bisa sama-sama bekerja yang penting Pak Agit bekerja di tempatnya masing-masing, bekerja di tempat masing-masing, ini nggak pernah omongan, nggak pernah kita lakukan dan berjalan dewi-dewi. Ya, terima kasih dari 7 tadi. Saya ingin dengan Pak Benapal politik, agama, budaya, lingkungan, dan fisik. Oh ya, yang terakhir yang fisik tadi yang terkait Pak Aris punya bengkel 7. Ini kan konsep kita yang pola hubungan dengan tadi ya, supaya lulusan kita benar-benar yang diakui oleh masyarakat. Sehingga pembelajaran fisika tadi memang konservatisme, tetapi awal itu ada di bengkel ya tetap penting. Jadi menjuding, mentelang itu agak penting Pak. Kalau belajar nopres, belajar di pengukuran, kemudian tidak ada instruction, tidak ada direct, ini pasti ya. Oh, tak ada ini praktek masuk 5 di level 5 volt, tekan masuk 100. Ini kalau guru tidak punya prinsip, ini tidak akan mungkin. Jadi awal-awal tetap bagi saya mungkin nanti beda dengan orang lain, maka BHP itu sangat penting tetap untuk kita juga. Sehingga tokoh profesor tetap ilmunya tetap kita pakai, profesor bikin ada profesor sekalian. Itulah sekalian. Jadi hubungannya adalah ketika Pak Aris punya 7. Nah, lingkungan itu kan kita ingin untuk mastery learning belajar tuntas. Supaya apa? Tidak mungkin belajar pakai sistem blok itu. Bengkelnya Pak Aris itu ada 12 kelas, kemudian bengkelnya hanya punya 3. Pasti Bu. Yang 6 belajar di ruang teori atau yang 9 belajar ruang teori, yang 3 belajar di praktek. Di prakteknya kan hanya 25% daripada. Jika yang paling pokok adalah ada 12 di bengkel, 6 belajar di ruang. Kemudian saya sampaikan ini tidak menambah dosa dari teman-teman semua, tapi saya terima kasih sekali punya kesempatan diajak rebukan. Ini lama juga mungkin tidak pernah saya diskusikan kepada teman-teman. Terima kasih Pak Adis, Pak Adis, Pak Udi, Bu Yusi, terima kasih Pak Adis. Dan ke depan akan semakin baik, terus mungkin punya proses yang lebih bagus. Terima kasih kalau ini kesimpulannya sudah dirangkum sama Pak Diadi ya. Jadi saya menyampaikan gambaran singkatnya dari hasil diskusi kita. Saya sampaikan, saya bacakan aja untuk aset modal sekolah, modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, kemudian modal lingkungan alam, modal fisik dan modal finansial masing-masing sudah kita petakan sesuai dengan apa yang kita miliki dan untuk dimaksimalkan sesuai dengan kemajuan sekolah. Kemudian yang kedua belum terakses tadi, kemajuan digitalisasi merupakan aset modal juga yang harus sekolah dengan fasilitas WiFi yang dimiliki oleh sekolah. Sedangkan strategi pemanfaatan aset ini akan direncanakan melalui perencanaan sekolah, biasanya lewat RKAS, dan program juga disinkronisasikan dengan visi dan misi sekolah. Secara umum, aset akan bernilai jika dimanfaatkan semaksimal mungkin dan diutamakan dengan match dengan industri, masyarakat maupun siswa dalam memajukan SMK Negeri 1 Blitar ke depannya.
Terima kasih, itu tadi kesimpulan dari hasil diskusi kita. Saya sebagai moderator atau pembawa acara dalam menyampaikan diskusi ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yadi, Pak Edi Suloso, Pak Dini Sapril, kemudian Farid, Pak Adin, Pak Argo, Pak Haris, Indrian, Bu Yusi, Bu Yevi, kemudian teman-teman dari UM yang membantu dalam kegiatan pagi ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, biar dipimpin doa oleh Bapak Aris. Monggo Pak Aris. Bapak, Ibu, semuanya, selalu hari ini kita semuanya puasa, sahur, doanya orang yang berpuasa itu makbul. Maka kita doakan semoga Bapak Ibu guru semuanya diberikan kesehatan, anak-anak yang bijak belajar di sini diberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga buat semua pihak kalau turun derek-derek rumah SMK Negeri 1 Blitar ini dimudahkan segala urusannya, diberikan kelancaran dan berkah keturunannya. Amin. Allahumma ya muqallib qulubana tsabbit qulubana ala dinika wa sabila rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musayyib sabbir sahbil alaina ya Allah, sahbil alaina ya Allah, sahbil alaina fil akhir bi jahi nasir nadir wa sallallahu alaihi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih semuanya. Mohon jangan meninggalkan ruangan dulu ya. Untuk PP kita akan ada sesi foto dulu, ada sesi tanya jawab dari masing-masing PP. Jadi mohon waktunya sebentar, mungkin untuk Pak Yadi boleh kami izinkan karena memang